Jumlah para pengungsi Vietnam ini melampaui jumlah penduduk asli di Pulau Anambas yang hanya 3.000 orang saja. Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel William Nindra. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang ratusan ribu pengungsi asal Vietnam yang diberikan pulau oleh Indonesia. Peristiwa ini bermula saat terjadinya Perang Indo-Cina II, yaitu peperangan antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan, yang terjadi pada tahun atau dimulai pada tahun 1957. Dan pada tahun 1975, Saigon yang merupakan ibu kota dari Vietnam Selatan berhasil dikuasai oleh Vietnam Utara yang berhaluan komunis. Peristiwa ini juga menjadi momen reunifikasi antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan, yang tentunya membuat Vietnam menjadi negara komunis. Rakyat yang tidak setuju dengan ideologi komunis pun meninggalkan negaranya dengan cara berlayar mengarungi lautan menggunakan kapal kecil atau perahu kayu. Itulah sebabnya mereka disebut dengan manusia perahu. Mereka ini hendak mengungsi ke negara lain seperti Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Hong Kong. Diperkirakan jumlah mereka mencapai ratusan ribu orang. UNHCR menyebutkan bahwa saat perang berlangsung, jumlah pengungsi ada sekitar 130.000 orang. Namun setelah Saigon jatuh ke tangan komunis, jumlahnya menjadi 800.000 orang. UNHCR juga menyebutkan bahwa ribuan pengungsi tewas dalam perjalanan akibat kelaparan, kehausan, dan terkena penyakit. Terlebih dalam satu perahu mereka harus berdesakan sehingga jika ada salah satu yang terkena penyakit, maka akan mudah menularkannya kepada pengungsi yang lain. Selain itu juga mereka ada yang dibunuh dan dirampok oleh bajak laut. Bahkan beberapa pengungsi ada yang melakukan pemerkosaan terhadap pengungsi wanita. Kedatangan para pengungsi ini membuat Indonesia menjadi kewalahan memenuhi kebutuhan mereka seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan fasilitas kesehatan. Ditambah dengan kedatangan mereka yang tersebar ke beberapa pulau lainnya. Dan ternyata di antara para pengungsi Vietnam terdapat juga para pengungsi yang berasal dari Laos dan Kamboja. Mereka juga mengungsi karena negaranya sedang dilanda konflik. Dalam jurnal berjudul Penampungan Orang Vietnam di Pulau Galang 1975-1979 karya Muhammad Van Dijk, Laksamana TNI Sudomo menyebutkan manusia perahu yang pertama kali datang ke Indonesia mendarat di Pulau Laut Kepulauan Natuna pada 25 Mei 1975. Pendaratan itu mendorong para pengungsi Vietnam untuk berdatangan ke Indonesia. Terbukti dengan datangnya sekitar 4.000 pengungsi ke Pulau Anambas, Pulau Bintan, Pulau Pengibu, dan pulau-pulau lainnya. Bahkan menurut Van Dijk, jumlah mereka atau jumlah para pengungsi Vietnam ini melampaui jumlah penduduk asli di Pulau Anambas yang hanya 3.000 orang saja. Dalam sebuah artikel pada majalah Tempo edisi 20 Agustus 1977, para pengungsi ini sampai tersebar ke Jakarta dan Jawa Barat. Di Jakarta sendiri, para pengungsi ini ditampung di gedung milik Departemen Sosial di Jakarta Timur. Walaupun mayoritas mengungsi ke Indonesia, ternyata beberapa rombongan ada yang hendak menuju ke negara lain seperti Amerika, Kanada, dan Perancis. Hal itu disampaikan kepada jurnalis oleh pengungsi bernama Nguyen Van Tan dan juga Tong Yen. Ia menyebut tidak mengetahui tentang kekuatan Indonesia khususnya dalam melawan komunis. Makanya mereka memilih Amerika Serikat yang dianggapnya sebagai negara yang superpower. Padahal 10 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1965, Indonesia berhasil membasmi komunisme. Kedatangan para pengungsi Vietnam mulai menimbulkan masalah sosial di Tanjung Unggat karena letak penampungan mereka yang dekat dengan pemukiman penduduk membuat proses pembangunan sarana kesehatan dan sumber air menjadi terhambat, hingga kebutuhan air bersih menjadi sulit terpenuhi. Pernah juga ada seorang polisi yang dikeroyok oleh para pengungsi karena tidak terima diminta untuk membersihkan kamp yang kotor. Di Tanjung Pinang bahkan telah terjadi perkelahian antara para pengungsi dengan pelajar STM akibat berselisih dalam bermain sepak bola. Lalu di Letung, PAM atau perusahaan air minum yang biasa melayani 800 orang kewalahan karena kedatangan 7.255 pengungsi.
Juga ada warga yang merasa dirugikan akibat pohon cengkeh milik mereka ditebangi para pengungsi untuk dijadikan kayu bakar. Selain pengungsi, ternyata di antara mereka ada yang merupakan imigran. Jadi pengungsi dan imigran itu berbeda. Pengungsi merupakan warga negara yang lari ke negara lain karena negaranya sedang dilanda perang atau konflik atau hal buruk lainnya. Sementara imigran adalah warga negara yang pergi ke negara lain untuk urusan pekerjaan, keluarga, atau sedang bertugas. Dan imigran ini terbagi dua, ada yang legal dan juga ilegal atau gelap. Seperti yang terjadi pada September 1978, di mana 1.208 orang Vietnam yang menaiki kapal Southern Cross berbendera Honduras terdampar di Pulau Pengibu Kepulauan Riau. Mereka mengaku telah dibajak dan dipaksa mendarat. Dengan alasan kemanusiaan, mereka pun akhirnya ditampung ke tempat penampungan. Ternyata belakangan diketahui mereka ini adalah imigran gelap yang sebelumnya telah membayar dengan barang berharga atau uang senilai 500.000 per orang agar diangkut keluar Vietnam. Indonesia menduga bahwa mereka ini diatur oleh sindikat yang berpusat di Hong Kong. Lalu pada akhir Oktober 1978, kapal Hai Hong yang mengangkut 2.500 orang Vietnam mendarat di Pulau Tarempa, Kepulauan Riau. Karena pengalaman sebelumnya, tim penanggulangan pengungsi Indonesia tidak langsung membawa mereka ke penampungan. Setelah ditelusuri, ternyata mereka merupakan imigran gelap. Akhirnya mereka pun ditolak mendarat dan kapal yang rusak pun diperbaiki oleh para petugas dan diberikan perbekalan. Jadi intinya mereka ini ditolak mendarat lalu oleh petugas kapal yang rusak atau mesin kapal yang rusak ini diperbaiki lalu diberikan perbekalan. Dan kedatangan para pengungsi ini membuat beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina terpaksa menghalau kedatangan mereka. Hingga pada 21 Februari 1979, UNHCR bersama negara ASEAN khususnya Indonesia mengadakan rapat di Bangkok, Thailand. Hasil rapat memutuskan Pulau Galang di Indonesia ditunjuk sebagai kamp pengungsian bagi orang Vietnam. Pemilihan Pulau Galang dikarenakan lokasinya yang dianggap strategis dan mudah diakses. Terlebih pulau dengan luas 8.000 hektar ini baru dihuni oleh sekitar 200 orang saja. Dan para penduduk Pulau Galang pun tidak keberatan kedatangan para pengungsi. Sebagai kamp pengungsian, UNHCR pun menggelontorkan dana sebesar 150 juta dolar Amerika, hasil sumbangan dari Amerika Serikat, Kanada, Jerman Barat, dan Jepang. Setiap barak di kamp pengungsian Pulau Galang diisi oleh 100 pengungsi dengan fasilitas lengkap dan sudah dialiri oleh listrik. Pembangunan fasilitas di Pulau Galang ini membawa dampak positif bagi penanganan para pengungsi. Saat itu Pulau Galang menjadi kamp utama bagi para pengungsi Vietnam di Indonesia dan Asia Tenggara. Maka dari itu semakin banyak para pengungsi yang datang ke Indonesia. Dan keberhasilan Pulau Galang menjadi kamp pengungsian membuat UNHCR menganjurkan agar Malaysia dan Filipina membuat juga sebuah kamp pengungsian di negaranya. Hingga akhirnya Malaysia pun membuka atau membangun Pulau Bidong untuk dijadikan kamp pengungsian bagi rakyat Vietnam. Pada tahun 1996, setelah kondisi negara Vietnam membaik, kamp pengungsian di Pulau Galang pun resmi ditutup. UNHCR menyebutkan bahwa Pulau Galang telah menampung lebih dari 170.000 orang pengungsi. Sementara media lain atau sumber lain yang terpercaya menyebutkan bahwa Pulau Galang telah menampung lebih dari 250.000 pengungsi Vietnam. Hal ini menjadikan Pulau Galang sebagai tempat pengungsian terbesar bagi rakyat Vietnam. Sementara media Malaysia mengklaim bahwa Pulau Bidong di Malaysia juga telah menampung sekitar 250.000 orang pengungsi. Jadi walaupun Pulau Bidong ini hanya berukuran 260 hektar atau 31 kali lebih kecil dari Pulau Galang yang luasnya mencapai 8.000 hektar, tetapi Pulau Bidong ini sudah menampung sekitar 250.000 pengungsi Vietnam juga. Para pengungsi yang masih tinggal di Pulau Galang atau tidak diterima di negara ketiga akhirnya dikembalikan ke negaranya yaitu Vietnam dan Kamboja menggunakan kapal angkut milik TNI Angkatan Laut. Jadi sebelumnya sudah disebutkan di awal bahwa di dalam atau di antara para pengungsi Vietnam ini terdapat pengungsi yang berasal dari Laos dan Kamboja karena negaranya yang sama sedang dilanda konflik, yang mungkin akan kita bahas di episode selanjutnya. Peristiwa ini dapat kita simpulkan bahwa Pulau Galang merupakan gambaran sisi kemanusiaan bangsa Indonesia bagi 170.000 sampai 250.000 rakyat Vietnam yang sedang menderita.
Tentunya sebagai bangsa Indonesia, kita patut berbangga. Tak terasa kita sudah berada di akhir episode. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan menghibur tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Indra, pamit.